semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, untuk menjadi hamba daripada aku, untuk menyembah aku. Maka tugas menghamba atau tugas menjadi budak dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya merupakan tugas yang sangat mulia. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul bariyah, sebagai manusia yang terbaik, sebagai khalilullah, sebagai kekasihnya Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan sebutan sebagai hambanya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di sini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi tugas sebagai hamba ini merupakan tugas yang sangat mulia, tugas yang memanusiakan manusia. Karena apabila manusia tidak menghamba kepada Allah, pastilah manusia akan menghamba kepada selain Allah. Ada di antara manusia yang kemudian menghamba kepada harta, menghamba kepada kedudukan, menghamba kepada hawa nafsunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, dia menghamba kepada hawa nafsunya. Maka orang-orang yang menghamba kepada hawa nafsunya ini, Allah tutup hati, penglihatan dan pendengarannya, sehingga mereka tidak dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara manusia yang kemudian menurunkan derajat kemanusiaannya dengan mereka menghamba kepada sesama makhluk, menghamba kepada manusia. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat buruk, sangat tercela, karena ini menurunkan derajat kemanusiaan itu sendiri. Maka dahulu Islam diturunkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama makhluk ini. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rabi bin Amir radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan Panglima Rustum, panglima tentara Persia, negara superpower di masa itu. Rabi bin Amir pernah berkata, sesungguhnya Islam ini diturunkan litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, dari penghambaan sesama hamba menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, sebagai budak dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita sebagai hamba ini merupakan tugas yang memanusiakan kita, memuliakan kita sebagai manusia. Namun ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus menjadi hamba yang terbaik, harus menjadi hamba yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala.